Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil awwalin wal akhirin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah wa na'udzu bika min syarri ma fi wa syarri ma ba'da. Para jamaah sekalian, jamaah salat zuhur rahimakumullah, kita awali pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini adalah tentang kitabus sholat, tentang bab sholat. Kita akan mulai dari penjelasan tentang takrifnya, kemudian kedudukannya, dan seterusnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama tentang apa itu sholat, apa takrif sholat. Sholat secara bahasa, as-sholatu lughatan ad-du'a. Jadi sholat secara bahasa itu sama dengan doa. Kenapa? Karena di dalam sholat kita itu diantara isinya adalah mengandung doa. Itu dari sisi keterkaitan kenapa sholat yang kita lakukan itu diartikan sebagai doa secara bahasa. Di sisi yang lain, di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengatakan wa sholli alaihim, itu ternyata artinya ud'u lahum, berdoalah untuk mereka. Atau misalnya Rasulullah SAW mengatakan idza du'iya ahadukum falyujib, apabila salah seorang di antara kalian diundang saudaranya, ya biasanya undangan makan begitu ya. Jika diundang maka datang. Hendaklah dia datang. Fa in kana sha'iman falyusolli. Ya, misalnya dia yang diundang tadi itu dalam kondisi puasa, ya, maka falyusolli. Falyusolli itu artinya hendaklah dia tetap mendoakan kepada shahibut ta'am, kepada orang yang ngundang. Jadi sekiranya kita enggak ikut mencici makanannya, ya, karena memang kebetulan lagi shaum, maka kita disuruh falyusolli. Kata falyusolli yang itu seakar kata dengan kata sholat itu artinya adalah perintah untuk mendoakan. Para jamaah sekalian, nah itu dari sisi lughah, dari sisi bahasa. Nah, dari sisi istilah, apa pengertian sholat? Ya, at-ta'abbudu lillahi bi aqwalin wa af'alin ma'lumatin muftatahatin bitakbir muhtatamatin bitaslim ma'an niyyah bisyara'id mahsusah. Disebut sholat itu adalah ibadah kepada Allah yang wujudnya itu berupa ucapan-ucapan, berupa perbuatan-perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Di sholat buat sekalian ini mesti ketika mengawalinya harus ada takbirnya, Pak, takbiratul ihram. Dan yang dimaksud dengan takbir itu adalah ucapan Allahu Akbar. Ya, sebagian di antara kita kadang-kadang cuma angkat tangan saja. Padahal antara angkat tangan dengan takbir itu beda. Ya, kalau takbir, wabil khusus takbiratul ihram itu wajib, itu rukun. Sementara angkat tangan baik pada saat takbiratul ihram, pada saat ruku, pada saat bangkit dari ruku, dan seterusnya itu babnya sunnah. Jadi disebut sholat itu diawalinya dengan takbir dan diakhirinya dengan salam. Ya, ma'an niyah, disertai dengan adanya niat
bisyara'id makhsusah dan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Para jamaah sekalian, itu sekilas tentang definisi ya. Jadi tentu yang kita pakai adalah yang definisi secara syar'i, secara istilah tadi. Adapun definisi doa itu hanya tambahan penjelasan saja. Artinya kalau ada orang dia belum melakukan aktivitas sholat seperti yang kita lakukan tadi, dia hanya berdoa, angkat tangan, ayo sholat, saya udah sholat tadi, saya udah doa. Katanya sholat itu sama dengan doa. Nah itu berarti taunya ya sholat secara bahasa, secara istilahi, secara syar'i itu belum masuk dalam kategori sholat. Karena disebut sholat itu bentuk ibadah kepada Allah berupa perbuatan. Ada perkataan-perkataan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam disertainya dan dengan syarat-syarat tertentu. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kedudukan sholat di dalam agama kita? Pertama, bahwa sholat itu adalah perkara wajib yang paling ditekankan, paling afdal sesudah dua syahadat. Jadi hal yang sangat penting, ya, hal yang sangat penting di dalam agama kita, sudah dua syahadat itu adalah sholat. Di dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, bunyal Islam ala khamsin. Islam itu ditegakkan di atas 5 hal. Nah, setelah menyebutkan dua syahadat, ya, syahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, berikutnya adalah wa iqamis shalah. Ya, baru kemudian yang lain. Kemudian yang lainnya menunjukkan betapa kedudukan sholat di dalam agama kita itu sangat besar, sangat tinggi, sangat agung, adalah bahwasanya orang yang tidak sholat itu betul-betul diingkari dengan keras oleh syariat, oleh agama. Bahkan pembeda, pembatas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran itu adalah meninggalkan sholat. Pembeda antara kita dengan mereka itu adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang tidak sholat, sungguh dia telah kafir. Makanya nanti di dalam bab ini itu ada pembahasan hukum orang yang tidak sholat, ya. Hukum orang yang tidak sholat itu seperti apa statusnya? Nah, ada yang mau karena mengingkari atau karena malas, bukan karena mengingkari, ya pokoknya nggak sholat ya kafir. Ini berdasarkan hadis ini. Faman tarakaha faqad kafar. Meskipun nanti mayoritas ulama tidak demikian pendapatnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang tabi'i namanya Abdullah bin Syakik, ya. Beliau berkata, "Kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarku kufran ghairu shalah." Para sahabat Nabi itu tidak melihat ada sesuatu yang ketika amal itu ditinggalkan dianggap sebagai kekufuran kecuali daripada sholat. Oleh yang lain-lainnya ditinggalkan itu nggak sampai dalam bab itu, bab kufur. Jadi kalau tidak sholat, nah ini para sahabat termasuk yang berpendapat, ya, menyimpulkan bahwa orang yang tidak sholat itu adalah kufur. Sholat itu juga oleh Rasulullah disebut sebagai tiang agama. Kita tahu bahwa satu bangunan kokoh megah seperti apa, tentu penopang utamanya itu adalah tiang. Kalau nggak ada tiangnya ya ambruk. Semakin tinggi bangunan maka semakin kokoh tiang-tiang pemancangnya. Maka Rasulullah mengatakan Rasul amri al-Islam, pokok dari segala urusan itu Islam. Wa amuduhu as-sholat, tiangnya sholat. Wa dirwatu sanami al-jihadu fisabilillah, puncak dari segala sesuatunya itu adalah jihad fisabilillah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sholat ini dibandingkan amalan-amalan yang lain, maka sholat adalah yang pertama kali akan dihisab. Jadi kalau terkait dengan pelanggaran, terkait dengan pidana lah gitu ya, maka yang akan disidak, yang akan dihisab dulu itu tentang penumpahan darah, pembunuhan. Jadi kalau soal ibadah, maka yang akan pertama kali dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka beruntung dia, sukses dia.
Tapi kalau sholatnya buruk, maka dia merugi, dia gagal. Rasulullah mengatakan awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat pada seorang hamba adalah sholat. Fa in sholahat faqad aflaha wa najah. Jika sholatnya baik, maka sungguh dia aflah, beruntung, wa najah, sukses. Wa in fasadat, kalau sholatnya rusak, faqad khaba wa khasira. Sungguh dia menjadi orang yang gagal total. Wa khasira, dan menjadi orang yang rugi. Ya. Jadi orang yang dianggap sebagai orang yang betul-betul rugi, betul-betul gagal itu kalau sholatnya nggak beres ya. Kalau sekarang sih nggak kelihatan Pak ya, nggak kelihatan kerugiannya, kegagalannya. Baru nanti akan nampak ketika di akhirat. Nah, maka di sini pentingnya kita selalu mengokohkan keimanan kita kepada akhirat. Kalau sekarang mau yang sholat, mau yang nggak sholat ya nggak. Orang menilai gagal, sukses itu lebih kepada ukuran-ukuran materi ya. Karena kita tidak berkecoh dengan ukuran-ukuran itu, bahwa itu juga tidak diabaikan, tapi kegagalan atau kesuksesan seorang muslim itu salah satunya adalah kebaikan sholatnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sholat ini adalah sesuatu yang paling membahagiakan Nabi. Ya, disebut qurratu ain. Ya. Sesuatu yang kalau Nabi melakukan itu merasa bahagia, senang, tentram jiwanya. Kenapa? Ya, menghadapi kehidupan ini penuh persoalan, penuh problem, terus kemudian ada kesempatan bertemu, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika orang sholat itu baca Fatihah, dan kalau kita baca dalam tafsir surah Al-Fatihah, kita akan dapati bagaimana kemudian setiap kalimat yang diucapkan dalam surah Al-Fatihah itu direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak bahagia orang yang memahami hakikat sholat yang sesungguhnya. Maka Rasulullah menyebutkan wajubilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan penyejuk jiwaku, penyejuk hatiku ya, penyejuk mataku itu adalah dalam melaksanakan sholatnya. Nabi betul-betul bahagia. Pertanyaannya, kalau kita sholat bahagia atau gelisah? Pak. Nah ini idealnya kita harus sampai pada sisi ini ya. Jadi ketika sholat kita merasa tentram, senang, bahagia, karena kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian di antara wasiat-wasiat terakhir yang beliau sampaikan ya, sebelum beliau meninggal dunia itu adalah persoalan sholat. Ketika beliau menjelang wafatnya itu, di antara yang beliau katakan adalah as-sholat. Ya, sholat jangan ditinggalkan. Wa ma malakat aymanukum, dan jangan dizalimi ya budak-budak yang kalian miliki. Para jamaah sekalian, dan kalau kita perhatikan sholat dengan ibadah-ibadah yang lain, maka sholat adalah satu-satunya ibadah yang tidak bisa dilepaskan dari seorang mukallaf. Kita ini mukallaf ya. Kita ini orang yang sudah secara balik, sudah balik Pak ya, sudah balik. Kemudian berakal sehat, alhamdulillah, akal kita sehat. Nah, orang yang memenuhi dua hal ini disebut dengan mukallaf ya, disebut mukallaf. Nah, sholat itu tidak terlepas dari diri seorang mukallaf dan terus melekat pada orang tersebut dalam secara umum, dalam segala kondisinya ya, dalam segala kondisinya. Meskipun nanti dalam pelaksanaannya ada rusuh-rusuh ya, ketika safar seperti apa, ketika dalam kondisi khauf seperti apa, dan seterusnya. Tapi secara umum beda dengan kalau puasa. Kalau puasa lagi sakit ya nggak wajib ya, kalau lagi safar nggak wajib. Zakat juga kalau punya uang, kalau memenuhi. Tapi kalau sholat, mau punya uang, mau sehat atau sakit ya, bahkan jangankan dalam kondisi aman, dalam kondisi khauf saja, sholat itu adalah tetap menjadi satu kewajiban yang melekat pada orang tersebut. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan istimewanya sholat adalah bahwa kalau yang lain-lainnya itu diwajibkan melalui turunnya ayat ya. Misalnya puasa ya,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Punya ayat ya. Haji juga demikian ya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi kalau sholat, Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi langsung dengan Nabi Muhammad SAW melalui peristiwa yang kemudian kita menyebutnya sebagai Isra dan Mi'raj. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita bandingkan antara ibadah-ibadah satu dengan yang lainnya di dalam Al-Qur'an, maka salat adalah salah satu kewajiban yang paling banyak disebut dalam Quran. Annaha aktsarul faraidi dzikran fil Qur'anil Karim. Ya. Annaha awwalu ma aujaballahu ala ibadina ibadat. Ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah pada hambanya itu adalah salat. Kalau ibadah-ibadah yang lain Pak, ada yang ya puasa itu setahun sekali ya, setahun sekali. Zakat, puasa ya 1 bulan Ramadan, ya. Haji malah seumur hidup sekali. Kalau sholat bahkan setiap hari, yang fardu saja 5 kali. Kalau yang lainnya ada yang tahunan, ada yang bahkan seumur hidup. Tapi sholat ini difardukannya itu adalah 5 kali dalam sehari. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semua menunjukkan tentang keutamaan daripada sholat, kedudukan sholat di dalam agama kita. Kemudian para jamaah sekalian, di dalam bahasan kitab ini juga diterangkan tentang macam-macam atau pembagian sholat. As-sholatu qismani. Sholat itu ada 2 macam. Ada fardun wa tatawu'un. Ada yang masuk dalam kategori fardu. Fardu itu wajib. Ada yang tatawu. Ada yang tatawu bahasa lainnya adalah sunnah. Nah, yang fardu ini dibagi menjadi 2. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kira ini sudah sangat maklum ya. Dan juga nanti ada sholat sunnah ya. Jadi secara umum ada fardu, ada sunnah ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah kita akan masuk kepada sholat fardu. Ya. Sholat fardu itu ya sholat 5 waktu itu. Karena pernah ada seorang badui nanya, "Ya Rasulullah, ya kewajiban yang mesti saya jalankan terkait dengan sholat itu berapa kali dalam sehari?" Maka Rasulullah mengatakan 5 kali. Ada nggak yang lainnya? Maka Rasulullah mengatakan tidak ada, kecuali kalau kamu melaksanakan sholat sunnah. Jadi selain yang 5 kali itu secara umum adalah selain yang 5 kali berarti sunnah. Nah, para jamaah sekalian, nah, di sini di awal bahasan ini dibahas tentang hukmu tarikis sholat, hukum orang yang tidak sholat. Yang dimaksud tidak sholat di sini itu betul-betul tidak sholat sama sekali, Pak ya. Kalau yang sholatnya masih bolong-bolong, ada nggak Pak yang sholatnya bolong-bolong? Nggak ada di sini. Nggak ada yang sholat aman di sini ya. Aman sholat. Kita harus husnudon Pak. Kita nggak boleh suudon. Ya. Yang soal di husnudon ini ternyata keliru, itu urusan dia dengan Allah ya. Tapi kita harus husnudon. Karena begitu kita suudon, nah itu udah dosa dulu. Jadi yang dimaksud tidak sholat itu betul-betul tidak melaksanakan sama sekali. Nah, kalau yang kadang sholat kadang enggak itu ya itu enggak masuk dalam bahasan meninggalkan sholat ya. Nah, jadi yang kita maksud dengan hukum tarikis sholat adalah hukum orang yang tidak sholat sama sekali. Nah, di sini dibahas bahwa orang yang tidak sholat itu ada 2 macam, Pak. Ada 2 kategori. Ada yang tidak sholatnya itu karena mengingkari fardunya, karena menentang wajibnya. Jadi nggak sholatnya itu dilatar belakangi karena dia nggak percaya bahwa sholat itu fardu. Dia mengingkari bahwa sholat itu wajib. Nah, itu yang pertama. Nah, ada yang kategori kedua, orang yang tidak sholat karena ngeremehin, ngentengin, karena malas. Tapi dia tetap mengakui. Jadi sama-sama secara lahiriah nggak sholat Pak. Cuma yang satu itu karena tidak percaya fardunya, ya dia mengingkari
ya kewajibannya. Nah yang satu itu nggak sholatnya itu dilatar belakangi karena menganggap enteng, remeh, atau karena dilatar belakangi kemalasan. Kenapa nggak sholat? Ya nggak apa-apa, malas aja gitu ya. Kamu memang nggak ngerti sholat itu fardu. Siapa bilang saya ini dari kecil TPA? Gitu. Saya dari kecil ini madrasah. Gitu. Jadi saya tahu persis bahwa sholat itu fardu. Kok nggak sholat? Ya nggak sholat aja, gitu. Nah, gitu ya. Nah, ini bagaimana kategorinya? Nah, pertama, tarikus sholat juhudan. Orang yang tidak sholat karena mengingkari, ya. Karena pengingkaran, karena menolak kewajibannya tadi, ya. Maka statusnya apa? Fahuwa kafirun murtadun bi ijma'il muslimin. Statusnya adalah dihukumi dia kafir, telah murtad dari agama. Ya, ini berdasarkan ijma ulama. Jadi kalau ada orang yang seperti ini, maka para ulama sepakat ijma bahwa status orang itu adalah kafir. Statusnya adalah kalau dia tadinya orang Islam, ya dia dianggap telah murtad dari agama. Ya. Nah, kalau di negara itu diterapkan tentang hukum sholat itu diterapkan, ya orang itu diminta tobat. Kalau tobat ya, kalau dia bertobat diterima. Kalau enggak ya dieksekusi sebagai orang murtad. Ya. Ya. Dan berlakulah hukum-hukum bagi orang murtad bagi dirinya. Utamanya kalau dia memang dari kecil dari dia ya sudah mengenal Islam, dididik di tengah kaum muslimin. Adapun kalau yang baru masuk Islam terus tinggalnya juga di pedalaman, ya informasi-informasi tentang sholat ini belum lengkap bagi dirinya, maka ya kewajiban kaum muslimin yang lain itu menerangkan, menjelaskan sampai benar-benar dia terang jelas. Kok dia tetap kekeh menolak gitu ya, maka baru dihukumi seperti tadi. Para jamaah sekalian, nah sekarang yang kedua, ada orang tidak sholat karena malas, ya, karena ngeremehin, tapi tidak mengingkari, ya. Nah, pertama yang harus diketahui adalah bahwa tidak sholat fardu, ya, tanpa udzur syar'i ini termasuk min a'dhamid dzunub wa akbaril kabair, termasuk dosa besar paling besar. Ya. Jadi dosa besar itu, Pak, itu ternyata juga bertingkat-tingkat. Ya, jadi dosa itu kan ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa besar itu juga ada tingkatan-tingkatannya. Nah, termasuk di antara dosa besar yang paling besar itu adalah tidak sholat. Ya, tentu yang nomor satu syirik, ya. Wa anna ismahu indallah a'dhamu min ismi qatlin nafsi wa akhdhil amwal. Dosanya di sisi Allah, di sisi Allah, Pak, ya. Sisi Allah itu lebih besar daripada dosa membunuh orang. Lebih besar daripada dosa nolong. Lebih besar daripada dosa zina. Bukan berarti zina itu enteng, Pak, ya. Zina itu dosa besar. Bahkan reputasi orang bisa hancur lebur gara-gara tersangkut urusan yang seperti ini. Tapi ketahuilah bahwa ada dosa yang bahkan di sisi Allah dianggap lebih besar daripada dosa zina. Apa? Tidak sholat. Tidak sholat tanpa udzur, ya, tidak sholat tanpa udzur. Udah mau habis masih nyantai-nyantai, sampai waktu habis dia tetap belum sholat, itu ya di sisi Allah, Pak, ya. Kalau di sisi manusia nggak kelihatan. Yang kelihatan ya yang zina tadi, yang kalau di tengah masyarakat moralnya bagus, disinari oleh agama, ya zina tadi itu yang nampak, ya. Sholat juga demikian. Tapi di sisi Allah, tidak sholat itu adalah lebih besar daripada dosa membunuh, dosa nolong, dosa zina, dosa mencuri, dosa minum khamr. Ya. Kita alhamdulillah, ya, insya Allah nggak terbayang minum khamr, ya. Jangan minum, ya, terbayang aja. Ini enggak, ya, zina juga demikian. Tapi ya kita perlu didik anak-anak kita jangan sampai, ya, dari kecil terbiasa tidak sholat. Karena itu di dalam agama kita itu, ya, anak kecil itu sejak usia berapa? 7 tahun sudah harus diajari apa? Sholat. Kalau
7 tahun sudah harus dikenalkan, diajari sholat yang benar bagaimana. Dan kemudian kalau usia 10 tahun mereka tidak mau melaksanakan sholat, maka orang tua boleh memberikan hukuman ya, hukuman yang tentu tidak membahayakan, tapi sekedar memberikan sanksi. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, itu dari sisi status tidak sholat. Nah, sekarang status orang itu bagaimana? Nah, ini ada dua pendapat. Kalau yang tadi kan kalau karena mengingkari itu jelas para ulama sepakat murtad ya, jadi hukumi kafir. Nah, kalau orang tidak sholatnya karena malas, itu ada dua pendapat ya. Pendapat mayoritas ulama mengatakan orang itu dihukumi sebagai orang fasik, sebagai orang yang bermaksiat dan telah melakukan dosa besar, tapi tidak kafir, statusnya masih status sebagai seorang muslim. Ini pendapat mayoritas ulama, diantaranya adalah Imam Malik, Imam Syafi'i. Sebagian ulama mengatakan orang itu dihukumi kafir, keluar dari agama ya. Jadi seperti tadi ya, diantara alasannya tadi Rasulullah SAW mengatakan tadi bahwa pembeda atau pembatas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran itu adalah meninggalkan sholat. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan tidak melaksanakan hukum, tidak melaksanakan sholat ya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih ada waktu ya? Masih ya? Belum ya. Setelah itu kita akan membahas, kalau di kitab ini itu penjelasan tentang khilafiyah antara ulama yang mengatakan fasik ya, tapi tidak sampai kafir, dengan yang mengatakan kafir, itu panjang. Masing-masing punya argumentasi yang cukup ini, sengit juga, cukup ya. Saya tidak akan bacakan ya karena panjang. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya kita akan membahas, kita ambilkan ini dari Matan Abi Suja. Mengawali bahasan sholat, beliau mengatakan as-sholatul mafrudatu khomsun. Sholat fardu itu ada 5. Nah, ketika menjelaskan tentang sholat fardu itu, beliau menerangkan tentang waktunya ya. Menerangkan tentang waktunya. Yang pertama az-zuhur. Yang pertama adalah sholat zuhur. Wa awal waktiha, awal waktu sholat zuhur apa? Zawalus syamsi. Zawalus syamsi. Ya, condongnya matahari ke arah barat. Jadi kan matahari berada di tengah-tengah. Nah, kalau sudah mulai condong ke arah barat, maka itu dianggap sudah masuk apa? Waktu sholat zuhur. Wa akhiruhu, dan akhir waktu zuhur, idza sara dillu kulli syai'in mithlahu. Akhir waktu sholat zuhur itu apabila bayangan benda itu sama. Jika bayangan benda itu sudah sama, ba'da dilli zawal, sesudah waktu zawal ya. Jadi awalnya kapan? Yaitu ketika waktu zawal. Waktunya habis itu kalau bayangan benda itu sudah apa? Sudah sama ya, dengan benda tersebut ya. Nah, kemudian yang kedua wal asr, sholat asar. Tadi disebutkan ada 5, zuhur, kemudian asar. Sekaligus juga dijelaskan tentang waktunya. Wa awal waktiha az-ziyadatu ala dzilil misli. Awal waktunya itu adalah az-ziyadatu ala
dzil misli. Kalau akhir zuhur tadi itu kan kalau bayang benda itu sudah apa? Sudah sama. Nah itu kalau sudah lebih dari bayang benda itu sudah sama, lebih dari itu, maka itulah dianggap sebagai awal waktu sholat asar. Wa akhiruhu fil ikhtiyar, akhir waktu asar pada waktu ikhtiar adalah ila dzil mislaini, ketika bayang benda itu sudah 2 kali lipat, ya. Jadi itu waktu ikhtiar, waktu pilihan. Wafil jawas, waktu boleh ila ghurubis syamsi, yaitu sampai terbenamnya matahari. Sampai terbenamnya matahari. Nah, ini terkait dengan waktu asar ya. Jadi akhir waktu asar itu ada 2 kategori, ada waktu ikhtiar, kemudian ada waktu jawas. Kalau waktu ikhtiar itu kalau sudah bayang benda itu sudah 2 kali lipat. Kalau waktu jawas sampai apa? Sampai terbenamnya matahari. Wal maghrib dan yang ketiga adalah salat maghrib. Waktuha wahidun. Waktunya cuma satu. Wa ghurubus syamsi, yaitu terbenamnya matahari. Wa bimiqdari ma yu'adzinu, dengan kadar dikumandangkan azan. Wa yatawaddo, orang bisa wudu. Wa yasturul aurat, menutup aurat. Wa yuqimus shalah, dikumandangkan iqamah. Wa yusolli khamsa rakaat, ya, seseorang bisa melaksanakan 5 rakaat. Nah, ini waktu maghrib. Waktu maghrib. Ini utamanya yang saya bacakan ini, Pak. Ini adalah dalam mazhab Syafi'i. Ini jamaah sekalian kan kebanyakan kalau ditanya mazhabnya Syafi'i. Kemudian wal isya. Nah, sekarang salat berikutnya isya. Wa awal waqtiha idza ghaba syafaqul ahmar. Wa awal waqtiha idza ghaba asyafaqul ahmar. Awal waktunya adalah apabila mega merah itu sudah hilang. Ya, apabila mega merah itu sudah hilang. Wa akhiruhu fil ikhtiyar, akhir waktunya ila thulutsil lail. Akhir waktu isya itu pada waktu ikhtiar itu adalah sampai 1/3 pertama malam. Dan ada 1/3 pertama, ada 1/3 kedua, ada 1/3 akhir. Nah, menurut mazhab Syafi'i, waktu akhir isya itu adalah waktu ikhtiar itu adalah sampai ila thulutsil lail, sampai ya 1/3 pertama malam. Wafil jawas, waktu jawas ila tulu'il fajri tsani, sampai terbit fajar kedua. Karena ada fajar kadhib, fajar shadiq. Kemudian yang terakhir was-subuhu. Yang salat yang kelima adalah subuh. Wa awal waktiha, awal waktunya tulu'ul fajri, ya, terbitnya fajar ats-tsani yang kedua. Wa akhiruhu fil ikhtiyar, dan akhir waktu salat subuh itu adalah pada waktu ikhtiar adalah ilal isfar, kalau sudah mulai terang, ya, tapi belum terbit, sudah mulai terang gitu. Wafil jawas ila tulu'is syamsi, dan waktu jawas adalah sampai terbit matahari. Jadi bukan sampai zuhur, ya. Kalau waktu subuh itu, waktu jawasnya itu mentoknya sampai terbit apa? Matahari, bukan sampai zuhur. Kan umumnya kan mentok dengan waktu yang lain. Tapi kalau untuk subuh, nah itu sampai terbit matahari. Baik, para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang berikutnya wa syaraitu wujubis sholati thalathatu asya. Syarat wajibnya sholat itu ada 3 macam, 3 hal. Pertama, al-Islam. Pertama, ya adalah orang kafir nggak diwajibkan sholat, nggak wajib bagi sholat. Tapi tidak sholatnya nanti ada pertanggungjawaban. Ya, kekafirannya juga dipertanggungjawabkan, tidak sholatnya juga ini. Kalau orang kafir sholat nggak sah.
Jadi Islam. Yang kedua al-bulugh, sudah balik. Ya. Yang ketiga wal aqlu, berakal sehat. Wa wahadut taklif, dan ini adalah batasan taklif. Batasan taklif dari apa? Yaitu orang itu dari sisi usia sudah balik, dari sisi akal dia berakal sehat. Itu namanya hadut taklif. Nah, kalau tiga hal ini terpenuhi, maka berarti syarat wajibnya sholat bagi orang tersebut sudah melekat pada orang tersebut. Meskipun demikian, agar anak kita itu dari kecil sudah terbiasa dan tidak nanti sudah waktunya sholat, sudah wajib sholat tapi masih gelagapan, masih kemudian belum bisa sholat secara baik, ya, atau tanggung jawab sholatnya masih belum bisa kuat gitu ya, maka dari kecil, dari sebelum usia balik sudah harus diajari, sudah harus dibiasakan. Tidak nunggu balik. Kadang-kadang kan kita ini semangat sayang anak, udah biarin aja, belum wajib ini, udah biarin aja. Nanti pas sudah balik, karena tidak terbiasa melaksanakannya, ya kan keterusan. Kalau ada hal-hal yang lain, ya sholat akan mudah ditinggalkan. Misalnya kesiangan nih Pak ya, kesiangan, ya sholatnya lama terus lihat jam udah ini, ya bisa aja dia langsung berangkat, udah sekolah, sholatnya apa? Ditinggalkan. Nah, kalau tidak terbiasa dari kecil maka ini akan membahayakan bagi dirinya. Para jamaah sekalian, wassalawatul masnunah, sholat sunnah itu ada khamsun, ada 5. Al-idani, 2 id. Berarti 2 id itu apa? Idul Adha dan Idul Fitri. Wal kusufani, 2 kusuf. Apa maksudnya? Gerhana matahari dan gerhana bulan. Wal istisqa, salat istisqa. Kemudian was-sunanut tabi'anil faraidi, ya. Sunnah-sunnah yang mengiringi salat fardu, sab'ata asyara rakaatan. Ada menurut mazhab Syafi'i ada 17 rakaat. Jadi salat-salat yang mengiringi, sunnah-sunnah yang mengiringi salat fardu itu ada 17 rakaat. Apa? Rakaatul fajri, 2 rakaat fajar. Artinya apa? Qobliyah subuh, ya. Wa arba'un qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum sholat zuhur, qobliyah zuhur. Bapak-bapak biasanya 2 rakaat atau 4? 2. Nah, idealnya 4 rakaat Pak ya. Wa arba'un qabla dhuhri, ya. Wa raka'atani ba'dahu, dan 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur. Wa arba'u qabla al-asri, 4 rakaat sebelum asar, sebelum sholat asar. Mungkin ada yang bertanya, emang ada Pak? Ada. Jadi nanti setiap, bisa dikatakan setiap sholat itu mesti ada rawatibnya. Hanya saja ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Nah, kalau qobliyah asar itu masuk dalam kategori ghairu muakkad. Sunnah, ya. Kalau dilaksanakan tetap ada nilai kebaikannya, ya. Jadi 4 rakaat sebelum sholat asar. Wa raka'atani ba'dal maghribi, dan 2 rakaat sesudah maghrib. Kalau sebelum maghrib ada nggak Pak? Qobliyah maghrib ada, tapi ghairu muakkad, ya. Qobliyah isya ada nggak? Ada. Qobliyah isya itu juga ghairu muakkad. Yang muakkadnya adalah tadi ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Kalau dalam kitab ini disebutkan terkait dengan isya, wa thalathun ba'dal isya, 3 rakaat sesudah isya. Yutiru biwahidatin minhunna, ya, 1 di antara 3 rakaat tadi itu adalah diniatkan untuk witir, witir. Wa thalathu nawafil muakkadat, ya. Ada 3 jenis sholat yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Apa? Sholatul lail, sholat malam. Wa sholatul duha, dan sholat duha. Kemudian wa sholatul tarawih, dan sholat tarawih.
salat tarawih. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya wa syara'itus sholati qabla dukhul fiha. Syarat-syarat sholat sebelum masuk sholat itu sendiri. Ya, jadi ada, kalau dalam mazhab Syafi'i disebutkan syarat sebelum melaksanakan sholat itu. Ya, khamsatu asya, ada 5. Apa yang pertama? Thaharatul a'dha minal hadathi wan najasi. Yaitu sucinya anggota badan dari hadas dan najis. Kemudian apa lagi? Satrul aurah, menutup aurat, bilibasin tohirin, dengan pakaian yang suci. Wal wuqufu ala makanin tohirin, berdiri di atas tempat yang suci. Wal ilmu bidukhulil waqti, dan mengetahui bahwa telah masuk waktu. Wastiqbalul qiblati, dan yang kelima adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Satu poin lagi, ini waktunya kan sudah habis. Wa yajuzu, ya, tarkul qiblah fi halataini. Ini tadi kan di antara syarat sholat itu kan menghadap kiblat. Nah, dibolehkan meninggalkan menghadap kiblat dalam 2 keadaan. Apa? Fi syiddatil khauf, dalam situasi yang mencekam. Situasi mencekam itu kalau dulu itu perang head to head. Kalau perangnya dulu kan ini di lapangan terus berhadapan langsung, Pak. Nah, saat berkecamuknya perang itulah syiddatul khauf. Kalau sekarang kan antara apa, Pak? Antar kota, antar pulau, ya. Nah, jadi dalam syiddatul khauf itu boleh tidak menghadap kiblat. Wa fin nafilati fis safari ala rafiyah. Itulah sholat sunnah pada saat safar, utamanya ketika di atas kendaraan. Baik jemaah sekalian, mungkin sementara sampai di sini yang bisa disampaikan. Nanti insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan seputar tentang rukun-rukun dan seterusnya. Baik, selanjutnya saya serahkan ke Ustaz Syarif.